Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar Zaki, NRP 50252211142, dan di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu contoh pembuatan aplikasi Rich UI dengan menggunakan WPF untuk kebutuhan mata kuliah PBKK atau pemrograman berbasis kerangka kerja. Dan di sini saya kurang lebih akan membuat suatu dashboard seperti ini, yang mana dashboard ini akan memiliki sidebar yang isinya nama, greeting dan nama, terus ada navigation itemnya seperti dashboard, event, members, wallet, dan message. Di sini juga ada logout. Nah, untuk kontennya di sini ada yang pertama search filter yang ada di atas ini, kemudian ada page title. Di sini juga ada tabs yang dapat digunakan untuk mengubah tabs. Dan di sini ada table yang bisa kita lihat list siapa saja yang ada di daftar employee kita. Dan di sini juga tabelnya bisa dicentang seperti ini. Dan kurang lebih seperti itu. Oke, untuk tutorialnya mungkin uh, kita mulai dulu dari bagaimana cara membuat projectnya. Oke, yang pertama kita dapat membuka Visual Studio Code seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita create new project. Setelah itu kita dapat mencari WPF app. Nah, di sini sudah ada WPF app yang .NET Framework. Kita tinggal klik saja, pilih. Atau kalau sudah ada di sebelah kiri, kita juga bisa klik sebelah kiri. Bebas. Terus kita bisa next. Nah, lalu kita beri nama terlebih dahulu project kit yang kita buat apa. Mungkin saya bikin namanya dashboard sederhana. Untuk lokasinya bisa dipilih terserah. Nah, untuk ini biarkan tenang saja karena kita ingin solution kita ada dan project ada di directory yang sama. Terus kita di sini dapat memilih .NET Framework yang mana saja. Tapi di sini saya menggunakan .NET Framework yang 4.8. Lalu kita create. Nah, setelah di create akan muncul halaman Windows kosong seperti ini, yang mana kalian bisa atur isi dari main Windows ini di file XML yang ada di bawah ini. Jadi kalian tinggal tarik aja ke atas, terus di sini sudah ada template dari aplikasi yang akan kita buat, tapi di sini masih kosong saja. Nah, untuk bisa membuat aplikasi seperti itu, kita bisa edit apa yang kita inginkan di file XML ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita dapat menjelaskan langsung kodenya. Oke. Nah, untuk desain dari aplikasi ini, kita kurang lebih sama menggunakan apa yang ada di WPF atau Rich UI ini, yaitu kebanyakan adalah grid. Yang mana grid ini adalah sebuah metode atau tag yang bisa kita gunakan untuk membagi elemen-elemen yang ada di dalam aplikasi kita itu menjadi beberapa bagian. Nah, seperti ini. Kita bagi menjadi left menu dari sini. Terus ada main section di sini. Nah, untuk implementasinya mungkin saya run terlebih dahulu. Nah, nanti left menu bakal ada yang di sebelah kiri ini dan main section ada di sebelah kanan ini. Left menu nanti bakal berisi sidebar seperti greetings dan nama dan navigation item, dan main section bakal ada tabel dan lain-lain. Oke, mungkin dari left menu dulu. Nah, di left menu ini ada yang pertama menu icon. Mungkin saya ini kecilin terlebih dahulu. Nah, menu icon itu apa? Menu icon itu yang ini, atau menu button. Nah, di sini button yang isinya adalah icon. Nah, icon di sini nggak semata-mata kita bisa pakai karena icon di sini kita harus install terlebih dahulu package yang kita perlukan. Bagaimana cara installnya? Kita bisa klik kanan di project kita, terus kita bisa
manage Nugget package di sini. Nah, setelah itu akan muncul tab baru Nugget Data Grid Dashboard. Ini karena nama proyek saya yang udah jadi adalah Data Grid Dashboard, jadi nama tab baru yang dibuat adalah Data Grid Dashboard. Terus pergi ke browse dan kita cari apps. Nah, seperti ini. Terus kita download yang apps Metro Icon Pack Material. Seperti ini. Ini karena saya sudah install, jadi ini tulisannya uninstall. Kalau sudah install nanti tinggal apply aja. Habis itu kembali ke sini, baru kita import terlebih dahulu. Di sini pakai XMLNS icon. Ini adalah shorthandnya. Terus apa yang kita import ada di sini. Nanti tinggal klik aja kayak icon. Nah, nanti bakal milih. Nah, kayak gitu. Nah, di sini kita pilih menu sebagai ikonnya dengan width dan height 15. Nah, seperti itu. Yang untuk berikutnya ada sidebarnya. Sidebarnya ini terdiri dari menu logo atau ini, yang mana menu logo ini adalah bagian yang isi foto kita. Nah, untuk foto sendiri agar lebih rapi, kita membuat terlebih dahulu folder di root project kita. Di sini kita bisa add, terus kita bisa new folder. Nanti kasih nama aja images, terus kita import image yang untuk foto kita bisa di sini. Nanti tinggal drag and drop aja. Habis itu di sini juga ada menu titles, atau di sini saya pakai buat greetings dan nama. Kemudian di sini ada separator, ada garis. Nah, di sini ada menu buttons. Menu buttons ini adalah navigation item yang mana dia bisa menavigasi kita ke halaman-halaman lain seperti dashboard, events, member, wallet, dan messages. Nah, di sini juga kita pakai button yang isinya adalah icon sama text block. Ya, seperti dilihat di sini ada icon sama ada text block. Seperti itu. Nah, lalu yang terakhir adalah button untuk logout. Nah, di sini ada logout. Nah, kemudian kita masuk ke main section. Yang mana main section ini terdiri dari beberapa grid layout. Yang mana yang pertama adalah ini untuk text bar dan search bar dan icon lonceng notifikasi serta setting. Nah, di sini ada search text box sendiri. Nah, di sini kita bisa bikin menggunakan text block yang mana kita bind elemennya pakai teks, pakai sebuah variabel. Nah, di sini saya pakai txt search. Dan kemudian di sini juga kita pakai text box biasa untuk pencariannya. Jadi nanti kan kita bisa ngetik di dalam sana. Jadi kita pakai text box. Nah, kita bind ini ke text box yang ada. Habis itu kita ada icon. Karena di sini saya pakai icon search gitu. Jadi kita import icon dengan icon magnify. Nah, kemudian ada top button. Top button sini terdiri dari lonceng sama setting. Ini ada cog sama bell. Ini sama kayak button sebelumnya. Dan di sini baru grid berikutnya adalah judul halaman. Yang mana di sini saya pakai employee judulnya, karena di sini niatnya saya adalah untuk menampilkan daftar pegawai yang ada di dalam dashboard kita. Nah, kemudian di sini juga ada add new member button, karena dia di sini saya taruh di sini. Nah, di sini juga kurang lebih sama, dia menggunakan icon juga dan text block seperti ini. Nah, kemudian kita kasih separator antara page title add button sini, grid yang ini dengan grid yang ini bawahnya. Nah, yang grid bawahnya ini adalah tab button, yang mana isinya ada tab-tab yang bisa mengubah kita ke konten yang lain. Nah, ini yang pertama ada staff seperti button biasa, terus ada senior sama ada manager. Nah, kemudian di sini ada counter title, yang mana counter title ini adalah text box yang bisa kita pakai buat menamai
tabel yang akan kita buat. Nah, kemudian di sini juga ada filter box yang mana ini kita bisa gunakan nantinya untuk mencari nama-nama pegawai yang ada di dalam tabel kita. Nah, ini implementasinya kurang lebih sama kayak search box sebelumnya. Cuma di sini kita bayinya pakai text filter, kita pakai variable lain. Kemudian di sini ada member data grid. Member data grid ini apa? Member data grid ini adalah tabel yang akan kita tampilkan untuk aplikasi kita ini. Nah, di sini kita pakai data grid, tag data grid, yang mana dia punya kolom-kolom. Yang pertama adalah kolom checkbox yang ini. Yang kedua adalah kolom hashtag untuk menghitung indeks keberapa ini. Habis itu kita, atau tadi itu hashtag itu adalah menomori tiap indeksnya. Habis itu kita ada header, ada employee. Di sini kita pakai data grid template column yang kita kasih nama header, yang nanti isinya bakal karakter sama name dari si pegawai di row tersebut. Jadi kita di sini pakai binding. Yang nanti apa yang kita bind adalah konstan yang ada di app.xml kita. Terus kita panggil data grid text column untuk position email address dan phone number, karena dia nggak perlu template, jadi kita pakai teks langsung aja. Di sini position email dan phone number. Terus berikutnya ada operation. Operation ini adalah action yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk tiap masing-masing row. Jadi di sini ada edit button sama remove button. Ini juga pakai icon. Nah, kemudian yang berikutnya ada pagination section. Nah, di sini ada tombol untuk pagination atau yang biasa kita sebut sebagai pembatas, atau tiap-tiap halaman dari tabel ini kita bakal pecah-pecah sesuai dengan indeks di paginasi ini. Nah, mungkin di pagination section ini kurang lebih sama ya. Di sini ada pertama ada button chevron left. Nah, ini kita pakai icon chevron left di sini. Terus habis itu kita ada pembatas, kita pakai rectangle untuk pembatasnya. Terus ini kita bikin 3 button untuk 1, 2, 3. Terus kita bikin text block untuk visualisasi dari paginasi tersebut. Jadi kayak kan sebenarnya dapat 56, jadi kita singkat jadi dot 3 kali. Yang berikutnya ada 7, 8, 9. Terus kita pisah lagi pakai rectangle. Habis itu kita ada chevron right. Nah, mungkin untuk kodenya seperti itu aja. Nah, di sini kenapa buttonnya bisa berwarna, terus kenapa kok kalau di hover bisa berubah dan lain-lain. Dari pendestiran kan kayak ini bisa berubah, terusnya juga berubah, terusnya juga berubah, ini juga bisa ke hover dan lain-lain. Kenapakah itu? Karena kita styling masing-masing button tersebut. Nah, di mana sih stylingnya? Stylingnya ada di static resource ini. Kan style kita ambil dari static resource yang ada, kita ambil dari tab button yang ada di static resource. Nah, static resource ini di mana? Dia ada di main window, app XML. Nah, ini di sini kita define buat semua style yang kita butuhkan. Di sini ada top button, menu button icon, text button, text box search, add button, dan lain-lain. Semua ini. Di sini juga ada data grid style atau table yang kita buat, style buat table kita. Dan di sini ada checkbox style buat checkbox kita. Nah, ini untuk buttonnya semua. Nah, ini sebenarnya banyak, tapi saya tutup agar tidak terlihat banyak. Nah, di sini ada button, menu dan lain-lain. Nah, itu kenapa dia bisa berwarna. Nah, mungkin saya run terlebih dahulu. Biasanya jadi seperti ini. Oke, mungkin sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.